Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Rafiqasyah Al-Rasyid. Untuk di video kali ini, saya akan melanjutkan video praktikum selanjutnya, yaitu tentang 7 segment. Untuk rangkaian dari 7 segment itu seperti ini, saya sudah buat sebelumnya, agar di video saya agak lebih cepat. Untuk rangkaian dari 7 segment itu seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam codingannya, kita akan membahas sedikit tentang rangkaian yang dibutuhkan di 7 segment. Untuk rangkaian 7 segment di praktikum kali ini, kita membutuhkan satu Arduino Uno, satu 7 segment dengan 4 digital layer, dan kita pastikan kalau 7 segment yang kita pakai itu adalah common anode ya, karena katodanya false. Jadi kita pakai 7 segment common anode. Nah, untuk displaynya itu 4 yang kita pakai saat ini. Selanjutnya juga ada transistor jumlah 4, ada resistor berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari sambungan ini. Untuk yang pertama, ini resistor tersambung terhadap port D yang kemudian masuk ke dalam 7 segment yang nantinya itu akan sebagai data. Jadi nanti data akan dikirimkan dari sini masuk ke dalam 7 segment. Di sini juga ada resistor. Resistor ini berfungsi untuk membatasi sinyal gitu, membatasi arus. Karena kalau misal kita nggak pakai resistor, nanti di sini 7 segmentnya itu akan terbakar. Jadi kalau di sini nanti praktikumnya akan dikedip terus gitu, kayak kedip-kedip. Jadi fungsi dari resistor di sini itu adalah itu. Selanjutnya setelah data dikirimkan masuk 7 segment, kemudian sinyal dari 7 segment akan dikontrol oleh port kontrol dari sini, port B. Di sini akan dikontrol dari transistor ini, akan dikontrol di sini. Dan transistor juga akan tersambung ke 5 volt. Oke, langsung aja kita masuk ke codingannya. Codingannya itu seperti ini. Oke, pertama membahas codingannya. Untuk codingannya itu seperti apa ya? Praktikum yang lalu, di sini juga ada kode-kode untuk angkanya. Jadi kode-kode untuk angkanya ini tuh didapat dari sini. Di sini kan sudah dibuat kalau semisal 0 itu 0x01, 0x01, angka 1, 0x4f, angka 4f, angka 2, 0x12, dan seterusnya. Jadi sistem angka itu kita bikin dari 7 segment kode maker di sini. Nah, di sini sinyal input yang keluar itu ya persis dari port yang kita masukkan. Jadi ini ya, port 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 ini. Nah, angka yang di sini tuh itu. Ini. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ke sini, bagian sini. Ini adalah sinyal kontrol. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sinyal kontrol itu ada berada di sini, di bagian port B. Nah, untuk sinyal kontrolnya itu kita gunakan 0, 1, 2, 3. Ini 0, 1, 2, dan 3. Jadi, untuk urutannya, ini mengontrol port 1, ini port 2, ini port 3, dan seterusnya. Jadi, di sini sambungan untuk codingan yang di sini itu arahnya tuh yang ada di sini, yang bagian sini. Terus selanjutnya di sini kita mengasih waktu tuh timernya tuh 20. Bisa kita ubah jadi 30, 40, 10, bisa sesuai selera saja. Kalau saya milihnya 20 aja. Selanjutnya setelah itu masuk ke dalam sini, port DDRD sama port DDRB.
port DDR-D itu sebagai output dan DDR-B juga sebagai output. Selanjutnya di bagian timer 1 initialize ini itu kayak apa ya, interupsi untuk memanggil kembali agar setup ini tuh kita panggil kembali agar masuk ke tugas utamanya, yaitu untuk melooping timer yang sudah kita masukkan. Jadi timer kita yang masukkan itu timer itu lebih besar kurang dari min 1. Jadi fungsi timer initialize ini kita akan menginterupsi per detik itu akan memanggil kembali ke tugas utamanya. Jadi tugas utamanya itu adalah seperti ini. Nah, ini void callback timer. Jadi setiap timer itu akan dikurangi 1. Untuk void display-nya itu seperti ini. Jadi untuk minute, terus ini digital 0, digital 1, seperti ini. Dan untuk yang di bagian ini tuh, untuk mengatur di bagian sininya, display line-nya. Contoh yang pertama ini port D. Port D itu akan menampilkan angka digital yang 0. Port B itu mengontrol. Delay-nya itu kita kasih 10, nanti kita ubah biar kita tahu perbedaannya. Selanjutnya di bagian port D, ini juga angka, ini menunjukkan digital selanjutnya. Port B itu akan mengontrol selanjutnya, ada delay-nya dan sampai terakhir. Nah, untuk agar membuat kita lebih paham tentang apa yang sudah kita praktekkan, itu lebih enak kalau langsung coba kita upload. Nah, sudah terupload dan kemudian langsung saja kita run. Nah, kita akan membuat dari 20 nih. Nah, itu akan seperti countdown, akan menghitung mundur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Nah, ini tadi yang aku sempat bahas. Kalau misal kita tanpa menggunakan resistor di sebelah sini, mungkin ini enggak gini angkanya. Akan agak kedip-kedip gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita kalau coba delay-nya itu lebih lama agar kita tahu kalau sebenarnya itu ada perpindahan port gitu loh yang hidup. Jadi itu sebenarnya semua port itu akan hidup dan mati. Tapi karena kita ngasih waktunya terlalu cepat, jadi nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Mau coba kita seperti ini. Oke, langsung aja kita. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau mungkin lebih lama lagi deh. 200 kali ya. 300 kalian mas. Langsung saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ternyata ada port yang hidup dan ada yang mati. Tapi karena terlalu cepat kan kita tadi 10, jadi kelihatannya kayak semua hidup gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan pada praktikum kali ini. Mungkin teman-teman juga bisa mengkreasikan kreatif kalian untuk memodifikasi dari praktikum kali ini juga itu bisa. Oke, terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pempraktikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.